Halo semuanya, selamat datang di video hari ini. Senang banget bisa bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama saya Akmal Nadif Tamsyah. Saya Irsan Abdillah Permana. Saya Khairiyah Artika. Dan saya tadi Syarudin. Saya akan berbagi pengetahuan bersama rekan-rekan saya yang juga penuh semangat untuk membahas topik yang super penting. Pernahkah kalian merasa terjebak dalam situasi di mana tim kalian bingung mencari solusi atau kalian butuh ide baru tapi pikiran cuma kosong seperti kertas putih? Nah, ada satu metode yang udah jadi senjata rahasia banyak organisasi, lembaga pendidikan, dan bisnis di seluruh dunia untuk mengatasi masalah itu, yaitu brainstorming. Metode ini bukan cuma sekadar ngumpul dan ngobrol bebas seperti yang banyak orang anggap. Sebenarnya, brainstorming adalah alat yang cerdas dan terstruktur untuk menghasilkan ide-ide kreatif, memecahkan masalah yang rumit, dan menemukan solusi inovatif yang mungkin belum pernah terfikirkan sebelumnya. Dari merancang produk baru sampai merencanakan acara besar, brainstorming selalu jadi langkah awal yang krusial. Di video ini, kita akan menjelajahi brainstorming secara menyeluruh, mulai dari pengertiannya yang sebenarnya, tujuan utama menggunakannya, prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti agar berhasil, sampai jenis-jenis brainstorming yang berbeda sesuai kebutuhan. Kita juga akan bahas tahapan pelaksanaannya yang jelas, manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, dan bahkan contoh penerapan di kehidupan nyata sehingga kalian bisa langsung coba sendiri nanti. Siapkah kalian untuk mengubah cara berpikir dan menemukan ide-ide brilian dengan lebih mudah? Ayo kita mulai. Brainstorming adalah proses mengumpulkan ide sebanyak mungkin dalam satu sesi diskusi tanpa melakukan kritik atau penilaian terhadap ide tersebut. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Alex F. Osborne pada tahun 1953 sebagai teknik kreatif untuk memecahkan masalah secara kelompok. Intinya adalah tuangkan semua ide sebanyak-banyaknya, bebas, tanpa takut salah. Brainstorming menekankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan kerja sama antar anggota kelompok untuk menciptakan alternatif solusi yang lebih baik. Beberapa tujuan brainstorming antara lain: 1. Menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam waktu singkat. 2. Menemukan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. 3. Mendorong partisipasi semua anggota kelompok. EMAPA. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. 5. Menyelesaikan masalah yang kompleks dari berbagai sudut pandang. Dengan brainstorming, kita bisa membuka ruang berpikir yang lebih luas untuk mendapatkan solusi terbaik. Terdapat 4 prinsip dasar dalam brainstorming. 1. Fokus pada kuantitas. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin ide terlebih dahulu, tanpa memikirkan kualitasnya. 2. Menunda penilaian. Tidak boleh ada kritik, komentar negatif, ataupun penilaian selama sesi berlangsung. 3. Dorong ide liar. Ide yang aneh, tidak biasa, atau gila sekalipun justru sangat dihargai karena sering memicu inovasi. 4. Gabungkan dan kembangkan ide. Peserta dapat menggabungkan ide satu sama lain untuk menciptakan solusi yang lebih matang. Brainstorming memiliki berbagai jenis metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. 1. Brainstorming tradisional. Peserta menyampaikan ide secara lisan dan bebas selama sesi diskusi. 2. Brainwriting Jonker Metode 635. 6 orang, 3 ide per orang, 5 menit. Lalu ide diteruskan ke peserta lain untuk dikembangkan. 3. Nominal Group Technique, NGT. Peserta menulis ide masing-masing, mempresentasikannya, lalu dilakukan voting untuk memilih ide terbaik. 4. Round Robin Brainstorming. Setiap peserta menyampaikan satu ide secara bergiliran, sehingga tidak ada yang mendominasi. 5. Mind Mapping Brainstorming. Ide dituangkan dalam bentuk peta konsep untuk melihat hubungan antar gagasan. 6. Online Brainstorming. Menggunakan platform digital seperti Miro, Padlet, Trello, atau Google Jamboard. 7. Rapid Ideation. Menghasilkan ide secara cepat dalam waktu sangat terbatas, misalnya 3-5 menit. 8. SWOT Brainstorming. Menggunakan analisis strength, weakness, opportunities, dan threats untuk melihat ide dari 4 sisi. Berikut tahapan kompleks dalam melaksanakan brainstorming secara profesional.
1. Tahap persiapan. Tentukan tujuan dan masalah yang akan dibahas. Pilih fasilitator. Siapkan alat seperti papan tulis, kertas, sticky notes, atau aplikasi digital. Undang peserta yang relevan. 2. Tahap pemanasan kreatif. Sebelum masuk ke brainstorming utama, lakukan warm up. Misalnya, permainan asosiasi kata pertanyaan pemicu. Bagaimana jika tidak ada batasan? Tahap ini bertujuan agar pikiran peserta lebih terbuka dan siap menerima ide-ide baru. 3. Sesi brainstorming utama peserta menyampaikan ide secara bebas. Setiap ide dicatat tanpa kritik. Gunakan metode yang sudah dipilih, misalnya mind map atau brainwriting. Jaga aliran ide tetap cepat. 4. Klarifikasi dan pengelompokan. Ide setelah semua ide terkumpul, lakukan klarifikasi, menggabungkan ide serupa. Membuat kategori menyusun klaster agar lebih mudah dipahami 5. Evaluasi dan seleksi gunakan kriteria seperti kelayakan inovasi biaya dampak. Bisa menggunakan metode voting seperti dot voting atau scoring matrix. 6. Pengembangan solusi ide terbaik dikembangkan menjadi konsep atau rencana aksi. Jika diperlukan, buat prototipe atau rancangan awal. 7. Implementasi dan monitoring solusi dilaksanakan dan dievaluasi untuk melihat efektivitas hasil brainstorming. Brainstorming memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Menghasilkan ide kreatif dalam waktu singkat. 2. Meningkatkan kerja sama tim. 3. Menghilangkan hambatan psikologis seperti takut salah. 4. Mendorong partisipasi aktif seluruh anggota. 5. Menjadi dasar inovasi dalam organisasi atau lembaga. Contoh penerapan brainstorming. Misalnya, sebuah kelompok ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Hasil brainstorming dapat berupa 1. Program Bank Sampah Digital 2. Lomba Kampung Bersih 3. Edukasi melalui media sosial 4. Insentif bagi warga yang memilah sampah 5. Pengadaan fasilitas TPS modern 6. Program relawan lingkungan, ide-ide tersebut kemudian dievaluasi dan dikembangkan menjadi program nyata. Nah, itu dia deh. Dari awal sampai akhir kita udah bahas semua tentang brainstorming. Mulai dari apa itu sebenarnya, tujuan ngapain kita pakai, prinsip-prinsip penting yang harus diikuti, jenis-jenisnya yang beragam, tahapan cara melakukannya benar, sampai contohnya yang bisa langsung kalian coba di kerja, sekolah, atau bahkan pas ngobrol bareng temen. Semoga saja materi yang kita bagikan hari ini benar-benar bermanfaat buat kalian. Kalau nanti ada waktu kalian lagi bingung cari ide atau bikin solusi yang baru, semoga ingat lagi tentang brainstorming. Bukan cuma ngumpul dan ngobrol doang, tapi ada tahapan-tahapannya. Ada aturan dan cara biar ide-idenya keluar banyak dan kreatif. Yang penting, jangan ragu buat ngeluarin ide apapun. Karena kadang yang terasa aneh itu yang paling bikin kejutan. Terima kasih banget udah mau nonton video ini sampai selesai. Kalian yang bikin hari kita makin menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, semuanya. Semoga hari kalian selalu ceria dan penuh ide brilian. Nah, Ibu mau tanya, ketika kalian makan, kira-kira makanan itu masuk dalam tubuh kamu diproses nggak? Proses. Namanya proses apa ya? Namanya apa? Apa? Asam lambung. Yang lain apa lagi? Kalau salah nggak bakal dimarahin. Apa? Ayo. Asam lambung kata ini tadi temennya. Terus? Mengunyah. Terus? Nggak apa-apa, jangan salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Apa? Ketika kalian makan, nah itu makannya masuk dalam tubuh kalian kan? Iya. Kira-kira itu proses makanannya gimana? Hancur ya. Ya berarti hari ini kita belajar tentang sistem apa? Pencernaan.
Ya, pencernaan. Manu? Ya. Ya. Sistem pencernaan